saya yakin tidak pernah mengurangi kuasa urapan lawatan Allah bekerja bagi setiap hidup kita. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Bapa. Kami tahu Tuhan dengan keadaan yang seperti sekarang ini Tuhan. Kami tahu pimpinanmu, perlindunganmu begitu nyata dan sempurna bagi setiap kami umatmu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biar kuasa urapanmu Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami yang menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Dan melawat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Kau juga pakai Tuhan hamba-Mu Bapa, Bapak Pendeta Herman Julius yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi beliau dengan urapan yang luar biasa yang daripada Engkau. Sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan boleh benar-benar Tuhan tahu akan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami semua boleh menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan menaikkan sebuah pujian, bukan bangkit. Mari semua jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit. Dialah bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit.
lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Mari sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus kita, Allah yang berkuasa, Dia baik dan sangat teramat baik. Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu menyertai kita, tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia selalu memimpin kita. Dia selalu memelihara hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Engkaulah Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Bapa. Haleluya. Ya, Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel.
Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dalam segala hal apapun yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, karena kami selalu berusaha dan berjuang untuk selalu dekat dengan Engkau. Dan orang yang dekat dengan Engkau bersama-sama dengan mereka. Dan itu yang kami alami, Tuhan. Sekarang kami mau menyambut firman Tuhan. Biarlah firman ini termeterai di hati kami. Kami semua yang beribadah, walaupun Tuhan melalui online ini, kami percaya Tuhan menjumpai setiap umat-Mu di masing-masing rumah kami, terutama di hati kami. Berkati kami dengan firman Tuhan tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada saat hari ini. Kita mengucap syukur karena sesuai dengan tema di bulan Februari untuk GBI Raja Wali, bahwa dekat dengan Tuhan. Bahwa bukan hanya kita sebetulnya yang mau dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan juga sangat rindu dekat dengan kita. Bahkan Dia mau bersama-sama dengan kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah tema firman Tuhan. Subtema dari dekat dengan Allah itu yaitu aku suka dekat pada Allah. Saya ulang, aku suka dekat pada Allah. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 73 ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Begini firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, garis bawahi kata aku suka. Kalau saya mau bertanya kepada kita semua tentang kesukaan kita, apa yang menjadi kesukaan Bapak, Ibu, Kakak, Cici, Koko, adik-adik semuanya? Pasti akan beragam sekali jawaban kita, kan? Ada yang kesukaannya makan bakmi, ada yang kesukaannya traveling, ada yang kesukaannya shopping, nonton, macam-macam. Tetapi berbeda dengan pemazmur ini loh, yang menulis Mazmur 73 ini khususnya. Kesukaan dia adalah seperti tadi, aku suka dekat pada Allah. Sebuah kesukaan yang sangat mulia. Dan itu yang Tuhan mau melalui tema sepanjang bulan ini, dekat dengan Allah. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih, siapa sih penulis Mazmur 73 ini sehingga dia boleh mengucapkan kata-kata ini. Pasti dia sudah punya pengalaman bagaimana dekat dengan Tuhan itu dan apa yang menjadi berkat-berkatnya tentunya. Ya. Di judul perikopnya bahwa penulis Mazmur ini adalah Asaf. Siapa itu Asaf? Asaf adalah keturunan Lewi yang pada waktu zaman Raja Daud memerintah, Daud menunjuk dia untuk memimpin pujian penyembahan karena dia seorang yang sangat ahli dalam musik. Jadi dia adalah seorang imam musik, dia seorang pemuji, penyembah ternyata. Memang seharusnya pemuji, penyembah, pemain musik, para pelayan altar, kesukaannya harus sama dengan seorang Asaf, dekat dengan Allah. Sehingga kesaksian hidupnya bisa menjadi berkat bahkan bagi kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat di atas ini merupakan penutup dari Mazmur 73 tadi, ayat 28 ini, yang mengisahkan bagaimana pengalaman Asaf tentang peristiwa hidupnya yang sangat paradoks memang. Kenapa paradoks? Karena dia seorang yang takut Tuhan, bahkan dia seorang yang mengenal Tuhan, bahkan dia seorang pelayan Tuhan, imam musik. Tetapi dia seringkali mengalami apa yang namanya kesakitan, ketertekanan, masalah berat, dan itu membuat dia hidup dalam penderitaan demi penderitaan. Sementara di ayat-ayat
sebelumnya dari ayat 28 ini berkata bahwa dia melihat kehidupan orang-orang fasik makmur, mujur, beruntung katanya. Ini paradoksnya di sini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di ayat 3 dia berkata begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pembual-pembual orang fasik hidup mereka itu mujur, makmur, secara ekonomi diberkati karena mereka juga sehat-sehat tubuhnya. Padahal mereka fasik, tidak mengenal Tuhan, tidak dekat kepada Tuhan, tapi dekat kepada dunia ini, bahkan mungkin dekat kepada iblis. Saudara-saudaraku, nah melihat kenyataan ini, Asaf bergumul bukan dengan orang fasik itu, tapi dengan dirinya sendiri. Dia bergumul dengan dirinya karena dia melihat sesuatu sepertinya gak adil gitu. Makanya dalam ayat 13 di Mazmur 73 ini dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi seolah-olah dia sedang menyesali selama ini dia berjuang hidup benar, berjuang hidup kudus. Toh ternyata orang-orang yang hidupnya lebih bejat, lebih busuk, mereka jauh lebih diberkati secara materi, ya, secara kemakmuran duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah dilema. Dan saya pikir, saya percaya, saya pun pernah mengalaminya. Kita juga kadang-kadang ada di posisi yang sama. Saya pelayan Tuhan loh, belajar hidup kudus loh, belajar taat kata firman Tuhan loh, belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki loh. Tapi kenapa itu tetangga saya atau orang lain, teman sekantor saya, mereka tuh sama sekali nggak peduli dengan Tuhan. Tapi kenapa ya usaha mereka lebih laris, mereka lebih makmur, segala sesuatu rasanya mudah saja buat mereka. Nah sementara saya yang berusaha praktek firman Tuhan rasanya kok susah payah. Kadang-kadang saya harus mengalami hal-hal yang kadang membuat mereka seperti ngeledek saya. Mana Tuhanmu? Jangan terlalu sungguh-sungguh lah mengiring Tuhan. Kadang-kadang ucapan itu juga bisa kita alami, bullying rohani namanya. Tetapi puji Tuhan, karena di penghujung dari pasal ini Asaf menemukan jawabannya dan dia keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tetapi kemudian dia menemukan jawaban itu, dia menemukan jalan keluar, dia menemukan kemenangan. Saya perlu ulangi kata-kata ini. Ya, di dalam ayat 17 dia berkata begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Siapa mereka? Orang-orang fasik itu. Sesungguhnya kota mereka di tempat-tempat yang licin, mereka akan binasa karena mereka jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup yang luar biasa yang dialami oleh Asaf ini. Maka di ayat yang ke-28 dia mendeklarasikan terhadap dirinya dan terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap kita juga tentunya, ya. Apa yang dia declare? Dia berkata, tetapi aku suka dekat Allah. Wow. Tangkap baik perkataan ini yang merema di hati dan kehidupan Asaf, dan itu juga harus menjadi bagian hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa sih Asaf ini, pemazmur ini, suka dekat dengan Allah? Kenapa dia senang dekat Allah? Bukan senang di tempat lain, bukan senangnya kesenangan-kesenangan seperti orang pada umumnya, tapi dekat pada Allah. Dan mengapa kita juga yang mendengar firman Tuhan ini harus memiliki kesukaan yang sama? Suka dekat pada Tuhan. Saya rindu jemaat Raja Wali, terutama para pelayan-pelayan Tuhan. Ayo, yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini harusnya adalah suka dekat pada Allah. Ada 5 alasan kenapa Asaf dan kenapa kita harus suka dekat dengan Allah. Alasan yang pertama, karena orang yang dekat dengan Allah itu, Tuhan memegang tangan kanannya. Tuhan memegang tangan kanannya. Ayat 23b mengatakan seperti itu. Ya.
karena engkaulah yang memegang tangan kananku, kata pemazmur. Saudara, di dalam ayat yang kedua pasal 73 ini firman Tuhan berkata begini, atau Asaf berkata begini, tetapi aku, katanya ya, aku sedikit lagi kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Waduh, sedikit lagi aku terpleset, nyaris aku tergelincir. Dan itu berbahaya bagi Asaf sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang disebut sebagai anak Tuhan. Karena kalau sampai dia jatuh, maka dia akan menjadi sama dengan orang-orang fasik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memegang tangan kita dengan erat, seerat-eratnya, sehingga kita tidak akan terpleset, tidak akan tergelincir, tidak akan terjatuh ke dalam dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang fasik yang disebut oleh Asaf dalam Mazmur 73 ini. Tuhan mencegah Asaf, Tuhan mencegah kita, menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, dan akhirnya nanti di ujung-ujungnya akan mencelakai kehidupan kita. Saudara, ini yang mesti kita pohonkan kepada Tuhan di dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan menghindarkan kita dari persoalan, dari pembentukan proses karakter, tapi kiranya Tuhan menghindarkan kita berbuat dosa, menghindarkan kita dari jatuh ke dalam dosa, menghindarkan kita dari keputusan-keputusan yang salah, sehingga kedekatan kita dengan Tuhan itu betul-betul membuat kita menjadi orang-orang yang terbukti tangan kita dipegang erat oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus suka dekat dengan Tuhan? Karena orang yang suka dekat dengan Tuhan itu, Tuhan menuntun mereka dengan nasihatnya. Tuhan menuntun mereka dengan nasihatnya. Tuhan menuntun kita dengan nasihat-nasihatnya. Wah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita memerlukan nasihat-nasihat. Karena apa? Seringkali kita juga akhirnya ya, karena begitu banyak persoalan, satu belum selesai, yang lain sudah datang. Apa itu di pekerjaan, apa itu di sekolah, apa itu dalam hubungan, apa itu dalam pelayanan, apalagi. Jadi kita membutuhkan ada orang-orang yang bisa mementor kita, menasehati kita. Tapi siapa yang mau dan siapa yang sanggup memberikan nasihat itu, sehingga kita selalu bisa mengambil keputusan yang bijak. Tetapi orang yang suka dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkata tadi bahwa Tuhan, Engkau yang menuntun aku dengan nasihat-Mu, dalam ayat 24 bagian A. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jaminan pasti loh bagi orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menuntun mereka. Menuntun itu artinya diajari gitu ya, diarahkan, dibimbing dengan kelemah lembutan dari Tuhan. Ya, tentu kalau kita agak bandel ya perlu agak sedikit dikerasin oleh Tuhan, saudara ya, di dalam tuntunannya itu. Dengan apa kita dituntunnya? Dengan nasihat-nasihatnya. Dia akan bicara dengan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Dia nasihati kita di pikiran kita, di hati kita. Mungkin pada waktu kita bersendirian merenungkan firman Tuhan, di sana Tuhan bicara menasehati kita, supaya kita bisa tahu ketika kita menghadapi sebuah persoalan, hal apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sedang dituntut untuk mengambil sebuah keputusan apa yang harus kita ambil supaya tidak salah. Luar biasa orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, karena mereka punya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Yesus Tuhan namanya. Bahkan dia adalah seorang konselor yang ajaib. Jadi dia akan selalu menasehati kita. Kalau kita membuka hati, kalau kita suka-suka dekat-dekat dengan dia, maka tidak ada yang akan dirahasiakannya bagi kita. Terutama kalau itu sebuah keputusan yang untuk mempermuliakan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri perbandingan. Orang yang jauh dari kita, orang yang jauh dari Tuhan, terutama ya, jauh itu secara jarak fisik maksudnya ya, maupun jauh itu secara batin, itu akan sangat sulit untuk dituntun karena jauh, sangat sulit dinasehati karena jauh.
Apalagi jarak hatinya jauh gitu ya. Wah, kita ngomong bagaimanapun nggak bisa, dia nggak nyambung karena jauh. Tapi kalau dekat, kalau kita dekat dengan Tuhan, dia kan gembala kita. Maka kita akan bisa mendengar suaranya dengan jelas karena dekat secara physically, jarak, maupun dekat secara hati, dekat secara batin dengan Tuhan. Ya, bahkan Alkitab berkata kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang dekat itu gampang dituntun karena dia pasti dengar suara kita. Karena kita pasti dengar suara Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan. Gampang Tuhan menuntun kita, gampang Tuhan menasehati kita. Kalau kita dekat dengan Dia, dekat dengan firman-Nya, maka kita akan mendengarkan suaranya, kita akan mengikuti nasihat-nasihatnya. Berbahagialah orang yang suka dekat dengan Tuhan, karena itu akan tampak nanti dalam kehidupan mereka. Ketika dalam situasi sulit bagaimanapun, mereka tetap bisa mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita sekalian. Ya, Tuhan memiliki pertimbangan kebijaksanaan yang kadang-kadang tuh di luar pemahaman nalar pikiran kita, dan itu Dia akan berikan kepada kita lewat nasihat-nasihatnya, sehingga ketika orang lain tidak tahu lagi jalan keluar, Tuhan menaruh itu dalam hati kita. Seperti misalnya Yusuf menafsirkan mimpi, Daniel menafsirkan mimpi, bisa memberikan jawaban yang tepat. Itulah yang dibutuhkan dunia saat hari-hari ini. Dan orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan menjadi jawaban bagi dunia, karena mereka punya sumbernya, penasihat yang ajaib yang dekat dengan mereka. Luar biasa. Dan yang ketiga, kenapa kita sebagai orang percaya harus senang dekat Tuhan, suka dekat Tuhan? Yang ketiga, karena orang yang suka dekat Tuhan itu, Tuhan mengangkat mereka dalam kemuliaan. Tuhan mengangkat mereka dalam kemuliaan. Ayat 24 bagian B. Dan Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan, kata Asaf di dalam Mazmur ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan itu mengerti dan sangat memahami arti dari kemuliaan yang sejati. Kemuliaan yang sejati. Bukan seperti kemuliaan orang fasik tadi. Makmur mereka kelihatannya, mujur mereka kelihatannya, sukses mereka kelihatannya, mulia mereka kelihatannya secara dunia. Tetapi semua yang mereka miliki, yang mereka sebut kemuliaan, kebanggaan, kehormatan itu semuanya palsu. Itu semuanya semu, itu semuanya sementara. Ketika mereka pulang atau ketika mereka pergi dari dunia ini, lenyap semuanya. Tapi beda dengan kemuliaan yang datang dari Tuhan. Karena Tuhan yang mengaruniakan itu kepada kita, maka Tuhan mengangkat kita dan memberikan kepada kita kehormatan. Dan kemuliaan yang datang dari Tuhan itu sifatnya abadi, itu sifatnya kekal, dan itu tidak pudar. Kenapa? Karena yang memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita bukan harta kita, bukan ketenaran kita, bukan kepintaran gelar kita, tapi yang memancarkan kemuliaan Tuhan keluar dari hidup kita adalah karena Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dan Dia yang bercahaya lewat kehidupan kita. Ini yang mestinya kita rindukan. Makanya selalulah dekat dengan Tuhan, sehingga kemuliaan yang seperti ini itu terpancar kepada semua orang. Dan kemuliaan ini tidak berselubung, tidak ada hal-hal yang ditutupi, tidak ada kemunafikan. Luar biasa. Seperti Musa, dia dekat sekali dengan Tuhan, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat Musa, sehingga ketika dia turun dari gunung, orang Israel berkata, Musa, engkau bercahaya, engkau seperti Allah bagi kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehadiran kita bagi orang lain itu seperti kehadiran Tuhan, bukan seperti kehadiran hantu yang mengancam, yang menakutkan, yang mencurigakan. Kenapa? Karena mereka bukan dekat dengan Tuhan, tapi dekat dengan dirinya, bahkan dekat dengan iblis. Mungkin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mengangkat mereka yang dekat dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Dan itu, kemuliaan itu sampai kepada kekekalan, sampai ke surga. Karena apa yang berasal dari Tuhan tidak fana, tapi kekal adanya.
Yang keempat, kenapa kita orang percaya harus suka dekat dengan Tuhan? Ini menjadi kesukaan, kerinduan kita. Yang keempat, karena orang yang dekat dengan Tuhan itu, Tuhan menjamin perlindungan. Menjamin perlindungan. Siapa yang tidak butuh perlindungan hari-hari ini? Kita butuh dilindungi dari virus. Kita butuh dilindungi dari kecelakaan kalau kita berkendara. Kita butuh perlindungan dari dalam banyak hal. Anak-anak kita perlu perlindungan. Keluarga kita, gereja kita, bangsa ini perlu perlindungan. Tetapi siapakah yang memperoleh perlindungan yang merupakan kebutuhan setiap kita dan ada yang menjaminnya? Hanya mereka yang dekat dengan Tuhan, yang suka dekat dengan Tuhan. Dalam ayat 28b bahwa aku menaruh perlindunganku kepada Engkau ya Tuhan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allahku. Tadi ayat 28 bagian B. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang dekat dengan Tuhan menaruh tempat perlindungannya pada Allah, bukan menaruh tempat perlindungannya pada harta, enggak, ya, atau pada orang, atau pada siapapun, enggak, tapi pada Tuhan saja. Karena mereka tahu siapa Tuhan, kenal siapa Tuhan, ya, ngalamin siapa Tuhan. Sekalipun orang-orang yang dekat dengan Allah itu juga seringkali berada dalam lembah kekelaman yang menakutkan secara manusia. Ada juga di tengah badai. Ada juga kadang-kadang mereka mengalami situasi yang kelihatannya berbahaya. Tetapi karena mereka dekat dengan Tuhan, maka di tengah-tengah badai, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah ancaman itu, mereka tetap mengalami apa yang namanya ketenangan, apa yang namanya ketenteraman, apa yang namanya kedamaian itu mereka miliki. Kenapa? Karena tergantung siapa yang menyertai, siapa yang menemani, saudara. Ya kalau ada seorang masyarakat biasa pergi kemana misalnya gitu ya, tapi ditemani oleh seorang militer tentara, dia rasa aman gitu kan ya. Itu bertentara loh. Nah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang menyertai kita adalah penguasa langit dan bumi, yang kepadanya semua lutut gemetar, yang kepadanya semua orang harus hormat dan takut, dan dia mengendalikan segala sesuatu. Kalau kita dekat dengan dia, dengar baik, Allah menjamin bahwa dia pasti akan melindungi kita. Meskipun tentunya perlindungan itu tidak menghindarkan kita dari apa yang namanya persoalan hidup. Tetapi selama ada Tuhan bersama dengan kita, percayalah Tuhan tidak akan mencelakai kita. Tuhan tidak akan membawa kita kepada apa yang namanya kebinasaan. Meskipun Tuhan kadang-kadang harus mengizinkan kita ada di lembah kekelaman, itu dalam wujud, dalam bentuk bahwa dia menyatakan hanya dia yang sanggup memberi rasa aman dalam kehidupan kita. Karena itu jangan berlindung di balik gelarmu. Jangan berlindung di balik kekayaanmu. Jangan berlindung di balik jabatanmu. Jangan berlindung di balik orang-orang yang kau kenal hebat. Karena itu semua semu sementara. Tapi berlindunglah pada Allah. Dekatkan dirimu padanya. Yang terakhir, yang kelima. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan? Karena orang yang suka dekat dengan Tuhan itu, Tuhan memakainya menjadi saksi. Haleluya. Menjadi saksi di ayat yang ke-28 bagian C, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Segala pekerjaanmu aku mau ceritakan. Saudara, waktu kita baca ayat ini, pasal 73 ini kan ceritanya Asaf. Dia bersaksi loh kepada kita tentang kesukaannya dekat dengan Tuhan itu membawa berkat banyak dalam kehidupannya. Ini pengalaman dia, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita sebagai orang yang sudah mendapatkan, mengalami firman Tuhan ini, kita juga akan dipakai Tuhan menjadi saksi bagi orang-orang lain dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Saudaraku, kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan akhirnya ya menjadikan kita menjadi egois, sombong, terus merasa eksklusif, lalu menganggap orang lain itu lebih gak rohani dari kita. Menganggap mereka tuh orang yang gak pernah berdoa. Saya saja dong dekat dengan Tuhan. Saya saja dong orang yang rohani. Saya saja dong yang punya iman. Kalau itu yang terjadi, saya yakin saudara bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti kesaksian hidupnya gak seperti itu. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan itu sebaliknya, mereka akan mendekat kepada sesama. Mendekat kepada sesama. Ada dampak dari kedekatannya dengan Tuhan. Seperti Musa, dia gak di gunung terus kan, dia turun, dia mendekat kepada bangsa Israel. Saudara-saudara,
Ya, dan dia nggak berkata kepada Israel, kalian tuh najis, kalian tuh nggak dekat Tuhan. Enggak. Tapi dia bergaul, dia datang mendekat kepada sesama orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu terutama mendekat kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga orang yang dekat dengan Tuhan menghadirkan Tuhan kepada sesamanya, mendekatkan Tuhan kepada sesamanya. Itu yang dikerjakan Yesus. Dia mendekat kepada kita, dia mendekatkan Allah kepada kita, dan kita didekatkannya kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mau dekatkan orang lain kepada Tuhan, dan kita mau dekatkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu harusnya yang terjadi, Bapak Saudara. Sehingga hidup ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat seperti yang dikatakan oleh Asaf ini, supaya aku bisa menceritakan semua pekerjaan Tuhan kepada angkatanku maupun kepada angkatan yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen, jadilah jemaat Raja Wali, jadilah anak-anak Tuhan yang kesukaannya adalah kesukaan yang mulia, kesukaan yang sungguh luar biasa, yaitu suka dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menjadikan kita semua orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan. Itu menjadi komitmen kita sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan hanya tahun ini, tapi juga sepanjang selama Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini. Kita mau tetap dekat dengan Dia, karena di surga pun nanti kita akan tetap dekat dengan Dia. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami pada saat ini, bahwa biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, orang yang suka dekat dengan Engkau menjanjikan segala persediaan, segala berkat, segala jaminan bagi setiap mereka, dan itu adalah kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami mau mengubah kesukaan kami dari kesukaan hal-hal duniawi menjadi kesukaan hal-hal surgawi. Suka dekat Tuhan, suka bersama-sama dengan Tuhan, senang ada di hadirat Tuhan. Sehingga apa yang namanya tanganmu memegang tangan kanan kami, Engkau menuntun kami dengan nasihat-Mu, Kau mengangkat kami dalam kemuliaan, Kau menjamin perlindungan, bahkan menjadikan kami saksi. Itu menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak hamba berdoa untuk seluruh jemaat GBI Raja Wali di setiap rumah, dimanapun berada saat ini. Tuhan, Engkau menjumpai mereka, bahwa Engkau berjanji Kau juga mau mendekatkan diri-Mu kepada kami. Dan biarlah melalui ibadah ini sungguh kami mendekatkan diri, dan kami dekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga segala apapun dalam pikiran, dalam rencana kami, Tuhan yang dekat dengan kami memberikan kepada kami semua jalan keluar. Engkau yang dekat dengan kami juga memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan hari-hari ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah dan biru Yesus Kristus. Tuhan juga mendekatkan diri-Mu kepada setiap jemaat-Mu dalam persoalan ekonomi mereka, dalam persoalan-persoalan yang lain di rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apa saja. Karena Engkau Allah yang dekat dengan kami, maka Engkau-lah yang sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Henok Cahyo Mulyo. Tuhan terus karuniakan kesehatan yang sempurna kepada beliau. Tuhan terus menjaga kehidupannya, mengurapi dia, menambah-nambahkan hikmat dari Tuhan, sehingga membawa jemaat GBI Raja Wali kepada seluruh kehendak Tuhan. Berkati istri, anak, mantu, cucunya. Berkati seluruh pengurus GBI Raja Wali. Biarlah kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan menjadi manusia ilahi. Dan seluruh jemaat-Mu juga Tuhan, teguhkan iman kami, teguhkan hati kami untuk kami tetap cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan sampai seumur hidup kami. Berkati bangsa Indonesia, biarlah bangsa Indonesia juga sungguh menjadi bangsa yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, sehingga terjadilah keselamatan-Mu bagi bangsa ini. Bagi-Mu segala kemuliaan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sekarang Tuhan, biarlah Engkau boleh mengedangkan tangan-Mu di setiap rumah, di setiap kehidupan, dimanapun kami berada, dan kami boleh mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tangan-Mu, siapkan hati-Mu, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dimanapun engkau berada, dan terimalah segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, serta pimpinan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai detik ini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Maranatha, semua kita yang percaya kepada Tuhan katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.